Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun masih masa pandemi, PPKM masih berlanjut, tapi saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena virus masih ada di sekitar kita. Dan saya harap kita semua bisa melewati masa pandemi ini. Saya, Rizky Rahmawati, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, mengampu kelas 8. Dalam kesempatan kali ini, pada pertemuan pertama kita, saya akan menyampaikan pemetaan materi pada satu semester ke depan, tahun ajaran 2021-2022. Gunanya, agar kalian mengetahui gambaran apa saja yang akan kita lakukan selama satu semester ini, tentunya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, langsung saja pada intinya. Ya, bisa kita lihat bersama-sama, di situ sudah tertera pemetaan materi, kemudian ada penilaian atau jenis penilaian, dan ada kriteria ketuntasan minimal. Bisa kita lihat, yang pertama itu pemetaan materi dan penilaiannya. Baik, pemetaan materi bab pertama adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian jenis penilaiannya adalah tes tertulis. Saya biasanya menggunakan Google Form. Kemudian poin yang kedua adalah kita akan belajar mengenai dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian jenis penilaiannya saya menggunakan produk, yaitu menulis dalil-dalil Al-Quran yang berhubungan dengan iman kepada kitab Allah. Poin yang terakhir di bab pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya adalah nanti kita akan belajar mengenai makna beriman kepada kitab-kitab Allah atau hikmah kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Jenis penilaiannya adalah tes tertulis. Gitu. Dan seperti biasa menggunakan Google Form. Lanjut di bab 2 yaitu bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ada 3 poin juga. Yang pertama adalah kita akan belajar mengenai meyakini bahwa minuman keras, judi, dan pertengkaran merupakan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis penilaiannya adalah tes tertulis menggunakan Google Form. Kemudian poin yang kedua adalah dalil nakli. Kita akan belajar dalil nakli yang berhubungan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Jenis penilaiannya sama, tes tertulis menggunakan Google Form. Kemudian yang poin ketiga adalah dampak negatif, dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nanti jenis penilaiannya adalah penilaian proyek. Jadi kalian nanti mencari sebab-sebab terjadinya pertengkaran atau dampak negatif dari yang sudah kita pelajari tersebut. Oke, materi ketiga adalah sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Tentunya kita sudah paham ya mengenai sholat sunnah berjamaah dan munfarid, tapi kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi materinya, yaitu poin yang pertama adalah pengertian sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jenis penilaiannya adalah tes tertulis menggunakan Google Form. Kemudian nanti poin yang kedua adalah ketentuan tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jenis penilaiannya sama, tes tertulis menggunakan Google Form. Kemudian poin yang ketiga adalah mempraktekkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nanti jenis penilaiannya adalah praktek. Jadi kalian nanti akan praktek sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Oke, lanjut ya. Di bab 4 kita akan belajar tentang macam-macam sujud. Ada 2 poin. Poin yang pertama adalah pengertian macam-macam sujud. Sujudnya apa saja?
Itu ada sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian jenis penilaiannya adalah tes tertulis menggunakan Google Form. Poin yang kedua, mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian jenis penilaiannya, sebentar, itu kita akan praktek sujud syukur. Langsung saja di bab kelima kita akan belajar mengenai sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Bani Umayyah. Ada 3 poin. Poin yang pertama adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Di sini nanti jenis penilaiannya tertulis menggunakan Google Form atau media lainnya. Kemudian poin kedua, implementasi meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Jenis penilaiannya adalah tes tertulis menggunakan Google Form. Poin yang ketiga adalah rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Nanti jenis penilaiannya adalah penilaian produk, yaitu kalian mencari biografi salah satu tokoh pada masa Bani Umayyah. Bab yang terakhir, yaitu bab 6, adalah membiasakan perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Ada 3 poin, kita bisa baca semua. Yang pertama adalah memahami bacaan dan makna Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Kemudian jenis penilaiannya adalah tes tertulis menggunakan Google Form. Poin yang kedua, kita akan belajar mengenai hukum bacaan mad yang tentunya terdapat pada Surat Al-Furqan dan Surat Al-Isra tadi yang sudah kita pelajari pada poin pertama. Kemudian jenis penilaiannya adalah penilaian produk, yaitu nanti kalian ditugaskan untuk memaparkan hukum-hukum bacaan apa saja yang sudah kita pelajari di surat tersebut, Surat Al-Furqan dan Surat Al-Isra. Poin yang terakhir adalah keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan pesan pada surat Al-Furqan dan Al-Isra. Kemudian jenis penilaiannya adalah tes tertulis menggunakan Google Form atau nanti bisa menggunakan media yang lainnya juga. Slide selanjutnya adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu KKM di kelas 8 73. Jadi silakan kalian nanti harus mencukupi nilai kalian minimal 73. Oke, kita telah sampai di akhir pertemuan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa lebih mempunyai gambaran apa saja yang akan kita lakukan pada satu semester ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan akhir kata, guru tidak lupa, tidak capeknya mengingatkan, ayo kita patuhi protokol kesehatan, jangan sampai kendor, karena masih ada virus, masih ada korban, dan Bu Guru harap kita bisa melewati masa pandemi ini, dan kita bisa bertemu tatap muka seperti sedia kala. Oke, tetap semangat, salam sehat, salam semangat, salam ceria. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.